Selamat pagi anak adik sekalian. Nah, hari ini kita belajar polinomial atau suku banyak. Sebelumnya sudah kalian kerjakan di LKS 1 dan LKS 2. Nah, ini akan saya ulangi lagi kembali, mengingat karena pembelajarannya sebelumnya kalian hanya berlatih sendiri. Melalui video ini coba akan saya terangkan. Mudah-mudahan ini sedikit membantu peserta didik kami untuk lebih memahaminya. Nah, perhatikan, kita sekarang belajar polinomial atau suku banyak, di mana suku banyak ini identik dengan yang namanya mencari nilainya dan variabelnya. Saya ambil contoh ya, bahwasanya contoh suku banyak itu bentuk umumnya nanti. Sorry, kita mulai dari bentuk umumnya dulu. Bentuk umum ini ya, dimana bentuk umumnya merupakan, kita mulai daripada si AX pangkat M tambah dengan, nah, ini variabelnya berbeda. B, X-nya pangkatnya berkurang 1. Kemudian kita tambahkan dengan C, X-nya berkurang 2. Tambah dengan sampai nanti terakhir tambah dengan sini saya bikin anggaplah Z, mungkin ZX pangkat 0. Dimana ini yang kita sebut sebagai konstanta. Oke, artinya dia tidak memiliki variabel. Nah, sekarang contoh ya. Oke, lihat. Contohnya misalnya 4x pangkat 5 tambah dengan 3x pangkat 3 kurang 2x pangkat 2 kurang 4. Kalau kita perhatikan, ini merupakan suku banyak. Suku banyak yang bagaimana? Coba kita lihat. Ini suku banyak yang berderajat 5. Derajatnya dari mana kita ambil? Derajat merupakan pangkat tertinggi. Nah, sebelumnya sebenarnya ini sudah anak didik kalian pelajari ini di LKS 1 dan LKS 2. Yang mana yang ini? Nah, sekarang kita masuk ke koefisiennya. Coba kita perhatikan bahwasanya bentuk umum daripada suku banyak itu pangkatnya harus selalu berkurang 1. N kurang 1, N kurang 2 sampai dengan konstanta. Nah, sekarang kita perhatikan coba di sini bahwasanya pangkatnya itu dari 5 ke 3. Sementara tadi kurang 1, 3 ke 2 benar. Nah, di sini juga nggak ada yang pangkat 1. Yang ini sebagai konstanta ini dapat kita buat sebagai X pangkat 0. Nah, ini sebagai konstanta itu. Ya. Ya, sekarang kita perhatikan. X pangkat 4 tidak ada. Maka kalau X pangkat 4 tidak ada, itu artinya koefisiennya 0. Dan di sini juga X pangkat 1 tidak ada, itu artinya koefisiennya 0. Kalau kita mencari semua koefisiennya, maka koefisien daripada X pangkat 5 itu sama dengan 4. Koefisien dari X pangkat 4, karena tidak ada X pangkat 4, maka koefisiennya 0. Koefisien daripada X pangkat 3 itu sama dengan yang di angka depannya 3. Koefisien daripada X pangkat 2 sama dengan angka yang depannya minus 2. Dan koefisien daripada X pangkat 1 juga tidak ada, ini sama dengan 0. Dan koefisien daripada X pangkat 0 atau yang sering kita sebut dengan konstanta itu sama dengan minus 4. Nah, yang koefisien X pangkat 0 inilah sebagai konstanta. Oke, ini ya materi dasarnya, tidak ada masalah. Kemudian sekarang kita masuk ke operasi-operasinya. Ya, operasinya. Operasi polinom. Yang pertama kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan. Ini tidak masalah. Penjumlahan. Oke. Kalau kita mau masuk penjumlahan, maka ada dua fungsi. Kita anggap fungsi yang pertama itu fx. Ya, ini fx sama dengan 3x pangkat 3 kurang 2x kuadrat tambah 5. Kemudian ada gx. Gx ini kita anggap juga dia polinomnya kita bikin 5x pangkat 4 kurang 2x pangkat 3 tambah x kurang 2. Sekarang coba kita lihat untuk penjumlahan. Kalau untuk penjumlahan maka kita cukup menjumlahkan angka variabel yang sama saja. Ya, variabel yang sama. Kalau tidak sama tidak bisa dijumlahkan.
Di sini kita lihat X pangkat 4 yang tertinggi, X pangkat 4 tidak memiliki teman atau tidak memiliki variabel yang sama. Maka kalau kita mau menjumlahkannya, Fx tambah dengan Gx, kita jumlahkan yang sama. Ini tidak punya teman, maka sendiri tetap kita bikin 5x pangkat 4. Kita jumlahkan lagi, ini ada kawannya. Kita jumlahkan, tambah ya, 3x pangkat 3 tambah dengan minus 2x pangkat 3. 3 kurang 2 sisa 1. Bisa kita bikin 1 atau satunya tidak usah ditulis. Cukup dibikin x pangkat 3. Kemudian minus 2x kuadrat di sini juga tidak ada yang x kuadrat, maka ini tetap minus 2x kuadrat. Kemudian x juga tidak ada kawannya, tetap tambah x. Nah, konstanta ada kawannya 5 dan minus 2, ini berarti tambah 3. Dengan demikian ini dapat kita kategorikan sebagai polinom yang berderajat pangkat tertinggi. Derajatnya itu sama dengan 4. Kalau saya tanya, sebutkanlah semua koefisien-koefisiennya. Maka koefisien daripada x pangkat 4 5, koefisien daripada x pangkat 3 1, koefisien dari x kuadrat minus 2, koefisien dari x pangkat 1 1, dan konstanta ataupun yang x pangkat 0-nya itu sama dengan 3. Saya rasa untuk materi penjumlahan dan pengurangan ini sama saja. Manakala nanti ditanya pengurangan, soal yang sama, ini pengurangan. Kalau untuk pengurangan, saya bikin di sini. Oke, kalau untuk pengurangan bagaimana? Sama, kita ambil soalnya yang sama. Itu 3x pangkat 3 kurang dengan 2x kuadrat tambah dengan 5. Kemudian ini 5x pangkat 4 kurang 2x pangkat 3 tambah x kurang 2. Inilah sebagai si fx dan ini gx. Ya, sekarang kita kurangkan. Nah, ini kita kurangkan. Maka di sini jadi fx kurang dengan gx. Oke. Nah, kita kurangkan. Cara mengurangkannya bagaimana? Sama. Ini tidak ada kawan. Tapi perhatikan bahwasanya ini dikurang, berarti ini dikurang kemarin. Negatif kita kalikan dengan positif, maka dia jadi negatif. Nah, ini dia seperti ini kira-kira. Nah, sama halnya seperti yang pangkat 3 juga ya. Perhatikan. 3x pangkat 3 kurang-kurang jadi positif, maka ini sekarang jadi positif, bukan lagi negatif. 3 tambah dengan 2 ini jadi plus 5x pangkat 3. Ini negatif, tidak ada kawannya, tetap negatif karena di atas ya. Negatif 2x kuadrat. Nah, sekarang yang ini positif, dikurang positif, berarti negatif juga, kurang x. Nah, ini juga 5 kurang-kurang jadi tambah, ini tambah 7. Ini juga sama, bahwasanya ini polinom yang berderajat 4. Yang membedakannya itu adalah semua koefisien-koefisiennya, di mana koefisien daripada x pangkat 4 di sini minus 5, semula 5. Ini koefisien x pangkat 3 5, koefisien x kuadrat minus 2, dan koefisien x minus 1, dan konstantanya 7. Ini ya. Untuk perkalian juga nggak ada masalah. Yang karena sebelumnya juga di fungsi kelas 1 sudah kita pelajari. Tentu nanti kami juga sudah pelajari di rumah. Nah, yang menjadi permasalahan topik kita yang berikutnya itu khusus untuk pembagian. Saya akan membagi yang pembagian menjadi 2 penyelesaian. Oke, pembagian. Jadi dalam pembagian di polinom itu ada yang namanya hasil, ya. Ada yang namanya hasil. Hasil ini sering dibikin di polinom itu hx. Nah, kemudian sisa ini sx, dan yang dibagi, ya, yang dibagi kita bikin di sini px saya. Ini dia yang dibagi. Ini kalau dalam bentuk pecahan ini sering dibikin dibagi ya. Yang dibagi atau sering dibikin pembilang. Nah, ini dia kira-kira. Oke. Nah, sekarang coba perhatikan. Saya ambil contoh yang sederhana saja. Kalau misalnya kita bagikan 9 kita bagikan dengan 4. Tentu kami tahu bahwasanya 9 dibagi 4 itu koma. Dalam polinom
kita tidak pakai koma-koma, maka 9 dibagi 4 yang bisa hanya 2. Ketika kita bagi 2, apakah hasilnya benar? Tidak. Kenapa? Karena masih punya sisa. Sisa berapa? Sisa 1/4. Nah, kira-kira ini dia bentuknya kalau kita ubah ke bentuk pecahan campuran. Nah, dari angka-angka ini, yang inilah yang dikatakan sebagai hasil. Maka hasilnya 2. Yang inilah yang dikatakan sebagai sisa. Nah, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwasanya untuk mencari angka yang 9 ini, untuk mencari angka yang 9, yang ini 9 itu sama dengan 2 hasil kita kalikan dengan 4. 4 itu tadi apa? 4 itu merupakan pembaginya. Yang 4 pembagi. 2 kita kalikan dengan 4, kemudian ditambahkan dengan 1. Nah, coba diselesaikan ini, benar ya jawabannya 9. Maka dari sini dapat kita rumuskan bahwasanya 9 tadi itu merupakan yang dibagi, itu PX. Maka PX sama dengan 2 itu merupakan hasil, 4 merupakan pembagi. Kita anggaplah pembaginya X kurang A. X kurang A ini merupakan pembagi. Kita kalikan dengan 2. 2 ini merupakan hasil. Hasilnya tadi apa? AX. Kita tambahkan dengan 1. 1 ini merupakan sisa. SX. Nah, jadi inilah dasarnya yang di buku paket kita dibikin PX sama dengan X kurang A tambah dengan kali dengan HX hasil tambah dengan SX. Nah, nanti yang akan sering kita pelajari di sini itu merupakan mencari sisanya dan mencari hasil antara dua ini. Bisa aja mencari hasil, bisa aja mencari sisa. Cara yang pertama sering digunakan adalah cara metode bersusun. Metode bersusun. Oke. Kita anggap misalnya di sini saya buat X 4X pangkat 4 tambah dengan 3X pangkat 3, kemudian tambah X kurang 5. Ya. Ini kita bagi dengan X kurang 2, ya. X kurang 2. Nah, di soal ini yang ditanya misalnya yang kita lihat adalah hasil AX dan SX sisa. Oke. Kita mulai cara yang pertama pakai metode bersusun. Menggunakan metode bersusun ini sama seperti pembagian waktu SD. Nah, kalian sudah paham ini. Kita bikin di sini, tulis dulu 4X pangkat 4 tambah dengan 3X pangkat 3 tambah dengan X kurang 5. Ini kita bagikan dengan ini X kurang 2. Ini saya buat di sini hasil. Ya, hasilnya. Oke. Nah, caranya seperti ini. Yang perlu kita perhatikan sekarang adalah yang di depannya saja, yang depan. Selalu perhatikan yang di depannya. Nah, ini dia ya. Kita lihat ini yang depannya. Kemudian ini kita bagikan kembali, dibagi. Nah, ini dibagi. Oke. Ya. Kalau kita bagikan 4X pangkat 4 dibagi X, hasilnya adalah 4 dan berubah. X pangkat 4 dibagi X sisa 3. Maka di sini kita tulis 4X pangkat 3. Nah, ini dia ya. Kemudian 4X pangkat 3 ini kita kalikan kembali. Kedua-duanya ya. Nah, dikalikan. Oke, coba kita kalikan, maka hasilnya berapa? 4X pangkat 3 kali X itu hasilnya 4X pangkat 4. 4X pangkat 3 kali minus 2 itu minus 8X pangkat 3. Dan selalu kita kurangkan. Coba kita kurangkan. Kita kurangkan 4X pangkat 4 kurang ini habis 3X pangkat 3 kurang 8X kurang jadi tambah. Maka jadi berapa hasilnya? 11 X pangkat 3. Ini tambah dengan X kurang 5. Kalau sekilas Anda dengan perhatikan bahwasanya sekarang yang semula pangkatnya 4 sekarang tinggal 3. Sama juga. Nah, sekarang yang ini angka terdepannya ini kita bagikan lagi kemarin, dibagi. Ya.
Kalau kita bagi, maka sekarang hasilnya berapa? 11 tetap 11, X pangkat 3 dibagi dengan X itu sisa kuadrat. Ya, berarti sini tambah dengan 11 X kuadrat. Sama seperti tadi kita kalikan lagi. Kita kalikan ya. 11X kuadrat kali X itu menjadi 11X pangkat 3. 11X kuadrat kali minus 2 kurang 22X kuadrat. Kita kurangkan lagi. Oke ya, kita kurangkan. Ketika kita kurangkan 11X pangkat 3 kurang 11X pangkat 3 habis. Nah, di sini coba kita perhatikan, X kuadratnya nggak ada. Nah, balik lagi seperti yang tadi kan. Kalau X kuadratnya tidak ada, maka dia tidak perlu dikurang. Yang perlu kita perhatikan tandanya. Negatif ketemu dengan negatif, ini jadi positif. Ya, maka kalau jadi positif di sini bukan lagi minus, tapi positif. 22X kuadrat. Nah, X-nya apakah jadi negatif, Pak? Tidak. Yang berubah itu hanya pengurang yang di bawah. Yang di atas tidak. Oke, maka ini tetap tambah dengan X, kita kurangkan dengan 5. Nah, sekarang coba kita perhatikan lagi bahwasanya ini sama halnya lagi, kita bagikan lagi. Yang ini kita bagikan lagi kemarin. Nah, dibagi. Setelah kita bagi maka diperoleh jawabannya itu 22X tambah 22X. Saya bikin di sini lagi. Saya bikin di bawah aja. Bawah ya. Tambah 22X. Kita kalikan lagi. Setelah kita kalikan maka diperoleh hasilnya 22X kuadrat kurang 44X. Nah, ini juga sama, kita kurangkan lagi sampai nanti benar-benar sisanya tinggal konstanta aja. Ini kemarin habis, kita kurangkan positif, ini negatif ketemu jadi positif, berarti 45X. Ini kita kurangkan 5. Sama ini yang terakhir, kita bagikan kemarin. Maka ini dibagi, diperoleh juga jawabannya 45X dibagi dengan X itu sisa 45. Oke, nah kita kalikan lagi. Yuk, kita kalikan 45 kali X 45X, kemudian kurang 45 kali minus 2 90. Ini kita kurangkan, yang ini habis minus 5 kurang jadi tambah 85. Nah, coba kita perhatikan, apakah 85 ini masih bisa membagi X? Tidak bisa lagi. Maka dengan demikian inilah sisa karena dia tidak bisa membagi lagi. Ini merupakan sisa. Oke, nah kalau kita bikin di sini, maka dengan demikian hasilnya yang mana? HX. HX sama dengan yang itu 4X pangkat 3 tambah 11X kuadrat tambah 22X tambah 45. Sisanya mana sisanya? Yang ini 85. Oke, ini ya. Pakai metode yang kedua. Soalnya sama aja kita buat. Metode Horner. Oke, metode Horner. Nah, kalau pakai metode Horner, sekarang kita perhatikan. Di sini yang mau kita bagikan itu merupakan, saya bikin nanti di sini pembagiannya ya. 4X pangkat 4 tambah dengan 3X pangkat 3 tambah dengan X kurang 5. Kemudian ini kita bagi dengan X kurang 2. Artinya pembaginya ini kita bikin jadi 0 ya. Pembagi ini sama dengan 0. Pembagi itu harus sama dengan 0. Dengan demikian artinya apa? Pembagi sama dengan 0. X kurang 2 sama dengan 0. Maka nanti X-nya kita ganti dengan 2. Nah, sekarang untuk metode Horner kita bikin kotaknya dulu. Cara membuatnya bagaimana? Nah, ini kita kerjakan pakai metode Horner. Harus disusun mulai dari pangkat tertinggi. Koefisiennya. Coba kita lihat koefisiennya, pangkat tertinggi, pangkat X pangkat 4, koefisiennya 4, saya bikin di sini 4. Kemudian pangkat 3, 3. Kemudian, nah, ini ada yang terlewatkan pangkat 2 seperti saya katakan tadi juga sebelumnya, bahwasanya kalau pangkat 2-nya tidak ada di sini, itu menandakan bahwasanya koefisiennya 0. Koefisien pangkat 1, 1. Konstantanya minus 5. Oke. Sekarang kita bagi, tarik garis ini. Ya, nah tadi sudah saya katakan bahwasanya pembagi sama dengan 0 berarti diperoleh X-nya sama dengan 2, maka 2-nya dibikin di sini.
Semuanya ini kalau yang bersusun tadi dikurang, ini bukan dikurang tapi ditambah. Ini lebih gampang. Lebih gampang, coba perhatikan. Caranya seperti ini. Cukup tinggal kita turunkan aja angkanya. Yang pertama, ini kita turunkan 4. Nah, sekarang ini dikali. Ini dikali kemari, hasilnya ditaruh di sini. Nah, ya. Oke, sekarang berapa hasilnya ini? 2 kali 4, 8. Ditambahkan 3 tambah 8, 11. Nah, ini ya. Sama, sekarang yang kita kalikan itu yang ini kemarin. Ini kita kalikan ke sini, hasilnya ditaruh di sini. Oke, yuk, kita kalikan. Berapa saja ini? 2 kali 11, 22. Kita tambahkan 22. Dengan metode yang sama juga, ini kita kalikan lagi kemarin. Hasilnya ditaruh di sini. Yuk, 2 kali 22 itu 44. Tambahkan 1 tambah 44, 45. Nah, sama juga ini kita kalikan lagi kemarin ya. 2 kali 45, 90. Kita tambahkan 85. Maka yang terakhir ini merupakan sisa. Ini sisa. Nah, sekarang menyusun ini supaya jangan silap pada titik kami, perhatikan. Cara menyusunnya ini selalu konstanta. Setelah sisa itu pasti konstanta. Yang ini konstanta, di mana konstanta itu sama dengan konstanta itu sama dengan x pangkat 0. Berarti ini x pangkat 1, x pangkat 1, yang ini x pangkat 2, yang ini x pangkat 3. Tinggal tambahkan aja semua pangkat-pangkatnya. Maka hasilnya jadi apa hasilnya? Hx sama dengan, tambahkan semua pangkat-pangkat ini kemarin. 4 x pangkat 3 tambahkan pangkatnya, tambah 11. Tambah 11x kuadrat, tambah 22x, tambah 45. Nah, sisanya Sx sama dengan yang terakhir 85. Dengan demikian hasil kita sama. Yang ini 85 sama kemari, dan terakhir bahwasanya yang ini juga hasilnya sama. Oke. Nah, ini ya. Demikian saya rasa untuk materi polinom yang pertama kita ini. Nah, ini sudah cukup jelas saya terangkan. Mudah-mudahan peserta didik kami terbantu untuk video pembelajaran ini. Dan untuk video pembelajaran ini akan saya buat atau saya masukkan ke Google Classroom. Artinya apa? Pembelajaran kita akan dimulai dari Google Classroom. Untuk tugasnya juga akan saya buat di situ. Nah, nanti juga menyusul juga untuk PowerPoint-nya. Tapi untuk sementara materinya ini aja dulu. Nanti kalau misalnya sudah selesai sama PowerPoint-nya juga akan saya buat di Google Classroom. Tetap semangat, tugas sudah saya siapkan di Google Classroom. Artinya jangan langsung merasa tidak paham, berusaha dulu. Walaupun dengan kondisi sekarang yang seperti ini, saya sudah berusaha membuat supaya kalian lebih mengerti. Kalau saya lebih berusaha, seharusnya kalian jauh-jauh lebih berusaha lagi. Oke, demikian untuk materinya. Mudah-mudahan semangat belajarnya masih ada seperti biasa. Akhir kata saya tutup dengan ucapan selamat pagi, shalom.